WhatsApp, YouTube, asik. Kali ini kita dapat kesempatan ngetes spray gun Sagola 3300 GTO untuk epoxy. Jadi nozzle-nya itu 1,6 mm. Di first impression kita nyobain spray gun ini, menurut saya worth it spray gun nih. Kenapa? Dengan harga yang sekitar 2,8 kalau nggak salah, dengan kualitas build quality-nya menurut saya sih ini spray gun bagus ya. Harga segitu, build quality-nya bagus, tampilannya oke, spraynya pun enak, kemudian harganya bersahabat. Jadi saya ngerasa kalau saya punya budget saya bakal beli ini spray gun buat epoxy. Karena nggak bisa dipungkiri kalau spray gun buat epoxy kita itu bagus atau dari bermerek ya, yang bermerek sih, berkualitas, itu pasti hasil epoxy itu halus lembut. Kalau hasil epoxy itu lembut atau halus, otomatis kita nyendingnya lebih sedikit. Jadi waktu kita buat nyending pasti lebih sedikit, otomatis kita bisa ngejar proyekan lebih banyak lagi. Jadi harapan saya kalau spray gunnya epoxy itu enak, pasti membantu produksi kita di bengkel. Dan ini saya ngerasa nyemprot pertama kali tuh semburannya enak ya, halus. Terus fan-nya tuh saya buka full, fluid saya buka full, semua patternnya rata. Kemudian ini saya nyepray di pressure itu 20 PSI. Layer pertama kalau nggak salah 20, layer kedua 20, yang layer ketiga itu saya 25 kalau nggak salah. Kenapa saya pakai pressure rendah? Saya mengejar supaya build filmnya cukup tebal, jadi waktu saya sanding nggak langsung botak, dan ada harapan supaya primer yang saya aplikasi ini bakal nutup pori-pori yang tersisa dari dempul. Ini bisa dilihat nih, epoxy sekali langsung nutup semua. Kemudian nih epoxinya saya pakai 2K uretan primer. Epoxy ini saya bikin kental ya, enggak, kalau kok nggak salah itu kalau dari TDS nya itu 4:1:4, ini saya bikin 4:1:2, jadi cukup kental. Saya kira ini spray gun bakal agak ngos-ngosan nyemprotnya, ternyata alhamdulillah nyemprotnya enak. Harapan saya sih sebenarnya kalau untuk saya pakai nozzle 1,8 pasti lebih tebal build filmnya sih. Jadi yang 1,6 ini saya bakal gunain kalau untuk proyekan panen. Nah ini cocok nih spray gun nih, dia hasilnya halus, nyending nggak banyak, nggak botak, bisa langsung diskut. Kalau untuk restorasi saya lebih milih 8 sih, karena build filmnya tebal, saya bisa ngamplas cukup banyak. Kemudian ini proyekan ini kita nyendingnya semua dry sanding, jadi habis epoxy mur ini kita dry sanding. Nanti insya Allah kita bikin videonya deh untuk cara sanding epoxy setiap naik base coat. Kemudian ini saya layer kedua, masih sama kayak tadi, nyemprotan langsung basah. Mungkin ada yang bertanya kenapa sih langsung basah nyemprotnya, nggak tahu deh, udah kebiasaan gua. Kalau kering dulu tuh gue ngerasa gimana, kasar gitu, nggak enak aja. Ada yang bilang kalau langsung basah tuh absorb atau nyusut. Kalau menurut gue lebih baik di awal kita bikin yang nyusut deh, biar ketahuan di awal, nanti kita langsung perbaikin gitu. Kalau menurut saya, karena kalau kering dulu atau kabut dulu memang nggak nyusut, apa seolah-olah dia menutup kekurangan dari dempul kita, seolah nutup. Tapi nanti waktu dijemur biasanya sih menurut kita itu nongol lagi. Jadi kalau gue mendingan kita basahin langsung biar kelihatan semua, ada yang pori lah atau baret bekas amplasan kelihatan semua, kita langsung perbaikin, insya Allah nanti nggak ada lagi gitu. Jadi ini langsung basah semua. Perbandingan primernya tetap sama kayak tadi. Ini saya 3 layer semua basah, saya isi bener. Itu pun kemarin saya coba sanding masih tembus dikit, tapi ya tembusnya di ujung sedikit. Mungkin kalau pakai nozzle yang 1,8 saya yakin sih nggak akan tembus ya. 3 lapis kental, kita nyemprotnya kita isi ya, saya yakin nggak tembus ya. Kemudian untuk regulatornya ini dari Sagola, kecil memang, menurut saya enak sih, kecil. Dan fungsinya sih saya ngerasa sama aja ya, sama SATA gitu. Nggak tahu deh kalau dibandingin sebelah apakah sama, menurut saya sih sama sepertinya tekanan anginnya. Jadi menurut saya worth it lah, beli spray gun ini worth it. Saya pun terpincut nih, kayaknya bakal beli sih kalau ada rezeki untuk epoxy. Bisa dilihat sendiri ada tulisan epoxy di gunnya 1,6 nozzle-nya.
Jadi ini yang kaca-kaca saya masking. Oh, sama ini saya moxinya saya pisah, jadi bagian kanan dulu, terus kemudian tengah semua, baru saya bagian kiri. Kenapa saya begitu? Saya menghindari banyaknya overspray di epoksinya gitu, jadi makanya saya pisah. Mungkin ada yang setuju dengan gua, ada yang enggak, nggak apa-apa ya. Tapi kalau gua lebih seneng gue pisahin, lebih baik gue maskingnya lama nggak apa-apa tapi overspray nggak banyak. Ini spray gun tuh enak dipegangnya, gue ngerasa genggamnya tuh enak di tangan tuh pas gitu. Terus tutupnya itu kalau Sagola ini di sampingnya ada kayak pelindungnya itu, jadi kalau udah netes tutupnya dia bakal ngelindungin netesan tuh biar nggak ke bawah. Ada bagusnya sih, tapi menurut gue bersihnya lebih susah, itu aja ya. Itu relatif ya kalau itu ya. Tapi overall spray gun air spray kualitinya bagus, tinggal kita uji ketahanannya berapa lama. Seharusnya sih spray gun kelas ini dengan harga segini bertahan lama ya. Ini berapa kali gue nyobain ini, satu, spray gun ini nggak gampang kotor. Biasanya kalau gue pakai spray gun yang nozzle-nya lebih kecil dari ini, terus merek-merek biasa yang KW itu pasti gampang kotor, cepet gampang buat mampet ya, tinggal bentar aja udah mampet. Nah kalau ini alhamdulillah gue tinggal bentar nggak mampet, jadi menurut gue sangat membantu ngirit waktu, nggak harus bersihin terus spray gunnya. Sama ya itu dia, hasilnya lebih bagus, memudahkan kita juga. Terus ini mati lampu, biasa lah bengkel kecil tuh begini. Ini kadang-kadang kompresor gua tuh ngejam mati lampu, memang gua harus upgrade listrik sih. Terus ini gua langsung lanjut lagi di layer ketiga ini. Kemudian di layer ketiga gua langsung gas lagi dari bubuk black. Ini masih sama kayak tadi, gue tebelin, cuman ini gue speednya agak cepet karena gue ngejar teksturnya supaya lebih halus sedikit daripada yang tadi. Kalau gue lambat kayak tadi itu teksturnya agak lebih kasar ya. Ini gue ngejar supaya lebih halus lagi supaya nyendingnya enak gitu lagi. Utamanya sebenarnya gue nyari nyendingnya gampang. Kemudian mungkin ada yang belum tahu Sagola ini produk mana. Sagola ini produk dari Spanyol. Ini di Indonesia setahu gue distributornya itu di Pusat Spray Gun, boleh dicari di Tokopedia atau Bukalapak. Kalau mau beli hubungin langsung Pusat Spray Gun. Dia juga jual spare part, capnya juga ada, nggak salah, lumayan lengkap. Jadi bisa searching dulu, cari tahu harganya dulu, buat apa enggak. Yang penting kita beli spray gun itu spare partnya tersedia jangka panjangnya. Karena itu menurut gue krusial sih. Pasti suatu saat kita pasti harus ganti, mungkin nozzle-nya kah, atau needle-nya, atau seal-nya mungkin. Sama gue lupa sebutkan di awal, ini gue pakai air cap yang jenisnya EPA ya, bukan yang HPLP. Jadi kalau gue dengan kompresor 3 HP ini nggak tekor, sama sekali nggak tekor kalau dengan air cap EPA. Kalau mau yang HPLP, feeling gue sih kompresor pasti dari 3 HP ya, at least 5 HP pasti. Jadi saran gue yang punya kompresor 3 HP ke bawah, pilih yang EPA. Kalau pengen yang HPLP harus 5 HP ke atas. Dan gue rasa sih ini EPA enak ya. Mungkin orang bertanya-tanya bedanya HPLP sama EPA apaan om? HPLP itu gampangnya gini, dia itu lebih halus dengan pressure lebih rendah, tapi debitnya volume angin itu lebih besar. Jadi sebenarnya lu nyeper HPLP itu harus lebih dekat kalau menurut gue. Ini menurut gue ya, nyepernya harus lebih dekat supaya hasilnya itu lebih halus. Kemudian efisiensi bahan juga di atasnya dari air cap yang lainnya. Jadi HPLP itu diklaimnya sih selalu konsumsi bahan cat yang kita pakai itu selalu lebih irit. Cuma menurut gua sisi lainnya kita borosnya di angin, menurut gua sama baik, listriknya boncos bos. Terus menurut gua pilihan lagi ke masing-masing bengkel. Apapun spray gunnya, yang penting kalau lu ngerasa nyaman, menurut gua pakai deh. Yang penting hasil akhir ya kalau menurut gua. Terus ini gua udah kelar 3 lapis. Gue lupa ngepaus nih. Ini kira-kira workshop lagi gini kondisinya. Ini gue kayaknya sih gue lupa matiin nih, jadi gue masih nongkrong aja nih ngeliatin segala macam apa nuang sisa epoksi. Terus ini tempat ngaduk gue di papan itu biasanya kita selalu tulis pemakaian
hampir semua item cat yang kita aduk kita catat, jadi supaya kita ada trackingnya masing-masing kendaraan itu kita habis bahan catnya berapa. Nah ini bisa dilihat nih hasil akhirnya dari Sagola 1,6 3300 GTO air cap nya EPA. Kalau gue sih halus, ini hasilnya halus, enak dipandang.